Halo saudara, senang sekali saya Melody Musa kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi teraktual, tajam, dan terpercaya. Selama 60 menit ke depan saya akan menemani Anda dengan sejumlah berita yang sudah disiapkan tim redaksi Liputan 6 SCTV Daerah Jawa Timur. Di antaranya, tak mau dicerai, pria tega melukai anak dan istrinya. Ribuan calon haji belum melunasi masa pembayaran ongkos haji diperpanjang. Tradisi tebu manten menikahkan dua batang tebu menandai dimulainya musim giling. Kita menuju ke informasi yang pertama, saudara. Diduga memiliki masalah rumah tangga, seorang pria di Kecamatan Gambiran, Banyuwangi, Jawa Timur tega menganiaya anak dan istrinya menggunakan senjata tajam. Setelah itu pelaku mencoba bunuh diri. Warga desa Purwodadi, Kecamatan Gambiran, Banyuwangi, gempar. BY, 47 tahun, tega melukai anak dan istrinya dengan senjata tajam. Usai melukai anak dan istrinya, pelaku juga mencoba mengakhiri hidupnya. Warga yang mengetahui kejadian ini langsung membawanya ke rumah sakit. Pelaku awalnya mendatangi rumah korban untuk membicarakan rumah tangganya dengan sang istri. Namun sang istri SJ, 47 tahun, tetap tidak mau rujuk dan meminta cerai. Pelaku semakin emosi saat mengetahui anak tirinya, DK, 28 tahun, tak mau menemui ayahnya karena hendak berangkat kerja. Pelaku yang tersinggung langsung melukainya dengan senjata tajam. Ibu korban yang mencoba melerai tak luput dari amukan pelaku hingga terluka di tubuh dan wajahnya. Terjadi percecokan antara Pak Bunyamin suaminya dengan istrinya, Ibu Sulastawati, sehingga tidak terbendungkan rasa emosi, lantas Pak Bunyamin ambil sebilah pisau. Mohon maaf, kami ulangi, ambil sebilah alat tajam berupa celurit, mau menghantamkan anaknya sehingga terjadi pemisahan atau dipisah oleh istrinya Bu Sulastawati, sehingga sasaran ayunan tangan tersebut dari genggaman celurit kena ada di tubuhnya istrinya. Usai kejadian, korban maupun pelaku masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Tim Unit Reskrim Polsek Gambiran terus melakukan upaya penyelidikan kasus ini. Taufik Ferdiansyah melaporkan dari Banyuwangi. Saudara, korban dan pelaku kasus penyiraman air kencing manusia dan kotoran kembali dimediasi di kantor Kecamatan Sukodono, Sidoarjo. Pihak keluarga korban memastikan tidak akan menempuh jalan damai dan akan terus melanjutkan proses hukum kepada pelaku agar jera. Senin siang, Wiwi bersama sang anak pemilik rumah yang menjadi sasaran penyiraman air kencing dan kotoran tiba di kantor Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo. Mereka akan dipertemukan oleh pihak Kecamatan Sukodono serta kepolisian dengan Mas Riah. Upaya jalan damai ini sudah dilakukan kesekian kalinya, namun tidak pernah membuahkan hasil. Bahkan Mas Riah, pelaku penyiraman kencing dan kotoran lain, tidak juga menghentikan perbuatannya. Nur Masud, anak korban, memastikan bahwa keluarga mereka tidak mau menempuh jalan damai. Mereka ingin Mas Riah menerima hukuman setimpal untuk membuat efek jera. Soalnya dulu sudah pernah damai tahun 2017, sekarang dia mengulangi lagi. Sekarang makanya saya proses. Pak, ada indikasi Bu, Mas Riah ini ada kelainan jiwa. Kalau dari warga sendiri gimana? Apa sebenarnya? Kelihatannya nggak mungkin. Nggak mungkin kelainan jiwa gitu ya? Enggak. Soalnya dia tuh tahu semua gitu loh. Walaupun dia dipanggil ke polsek ya gitu. Dia tuh reaksinya kayak gimana gitu loh. Normal ya Pak? Iya. Kasus penyiraman air kencing, tinja, serta kotoran ke rumah Wiwi di Desa Jogosatru, Sukodono, Sidoarjo terjadi sejak tahun 2017. Pelakunya adalah Mas Riah, tetangga Wiwi. Mas Riah ingin agar Wiwi mau pindah dan menjual rumah itu kepada dirinya. Sebab sebelum dibeli, rumah itu adalah rumah adik pelaku. Dari Sidoarjo, Ari Purwanto melaporkan.
Saudara, 5 pemuda di Kabupaten Tuban dibekuk polisi karena nekat mengeroyok 2 pengendara sepeda motor di jalan. Kejadian dipicu saat motor korban tak sengaja menyenggol motor pelaku. Pengeroyokan oleh sekelompok pemuda terjadi di Jalan Letda Sucipto, Kelurahan Perbon, Kabupaten Tuban, Minggu malam. Peristiwa bermula saat kedua korban berinisial HIA 19 tahun dan JU 15 tahun berboncengan motor dari arah barat menuju ke timur. Setibanya di lokasi kejadian, motor korban tak sengaja menyenggol sepeda motor salah satu pelaku. Meski motor korban jatuh, namun kelima pelaku tidak terima dan emosi, sehingga mengeroyok kedua korban hingga babak belur. Kejadian ini kemudian dilaporkan ke polisi dan akhirnya kelima pelaku ditangkap, yakni JAZ 21 tahun, MBR 22 tahun, MIS 21 tahun, WK 20 tahun, dan AE 24 tahun. Kejadiannya sudah 1 minggu yang lalu, laporannya sudah ada, jadi penindakan dari anggota reskrim cepat dan tepat, sudah diamankan 5 tersangka. Ini modusnya gimana dan? Modusnya ya pertama TKP-nya di Letda Sucipto sampai kejar-kejaran di Gardu Laut, sempat lari ke Medika, rumah sakit Medika. Jadi korbannya ada 2, inisial Q dan J, terus pelaku ada 5, inisial J, B, I, W, dan A. Ini awalnya senggolan di jalan atau gimana hingga tawuran? Jadi awalnya tenggoran di jalan, lanjut jatuh, kemudian dianiaya, sempat dikejar karena salah satu dari itu kena pisau. Para pelaku dijerat pasal 170 KUHP tentang melakukan kekerasan di muka umum secara bersama-sama. Ancaman hukuman 5 tahun penjara. Sapari Ranwijaya melaporkan dari Tuban. Saudara, pria di Lumajang nyaris menjadi sasaran amuk warga lantaran diduga menipu pemilik warung makan. Pelaku yang mengaku bisa menggandakan uang hingga puluhan juta rupiah ternyata hanya menghasilkan uang mainan. Slamet, 71 tahun, warga desa Ranu Bedali, Kecamatan Ranuyoso, Lumajang ini nyaris menjadi bulan-bulanan warga yang ada di Pasar Baru Lumajang. Beruntung polisi segera datang dan menahannya. Awalnya Slamet makan di warung makan milik Atma, 60 tahun, di Pasar Baru. Saat itu ia mengklaim bisa menggandakan uang, bahkan bisa mengubah kertas menjadi uang. Karena penasaran, korban kemudian mencoba memberikan uang Rp500.000 yang akan digandakan menjadi Rp50 juta. Namun setelah beberapa saat, uang yang dibungkus dalam kain itu ternyata berganti menjadi uang mainan. Kejadian ini memicu kemarahan anak korban dan warga sekitar. Ada seseorang yang membawa uang palsu. Pada saat itu mereka sedang makan di warung. Pada saat makan di warung itulah mereka ngomong-ngomong bahwa dia mempunyai uang yang dibungkus, minta ditukar. Setelah ditukar dengan nilai kalau nggak salah tadi 500.000 dengan uang ratusan ribuan banyak yang ditukar. Ternyata setelah dicek ini uangnya palsu, sehingga tadi masyarakat tersebut diamankan warga di situ. Selanjutnya kita amankan ke Polres Lumajang. Oh, ibu punya warung makan? Iya, jalan makan nasi pecel ya tak tarik ambil aku le. Seakan pola tangannya ciri cacat. Nggak usah we om, tadi mepet ayai alai asalnya duduk sana. Saya dekat kaki pas moro di sini ini loh, Dek. Terus menawarkan jasa. Saya ini asli nggak percaya macam itu, tapi macam ada ilmu orang itu macam manut saya, Dek, gitu loh. Uang ibu yang sempat disetor berapa berarti? 530, tapi sudah dikasih nol. Sekarang dibawa kantor polisi untuk jadi bukti sama anak saya. Pelaku kemudian dibawa ke Mapolres Lumajang untuk diperiksa lebih lanjut. Berdasarkan catatan kepolisian, pelaku ternyata residivis kasus peredaran uang palsu. Nur Salim melaporkan dari Lumajang.
Ribuan calon haji belum melunasi, masa pembayaran ongkos haji diperpanjang. Selengkapnya usai jeda pariwara berikut ini.